Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan membahas topik pasca pemilu 2024 yang sudah terlaksana dan kini sudah memasuki tahap rekapitulasi suara. Konteks Bali tentu kita berharap apapun hasilnya, yang beberapa kali sudah kita angkat dalam Bali Pos Talk adalah bagaimana menciptakan suasana Bali yang kondusif, aman, ya, tidak bergejolak pasca pemilu ini. Saya akan mewawancarai Kepala Badan Kesbangpol Kesbangpol Bali, Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Bapak Gusti Ngurah Wirenanto. Tentu yang berkaitan dengan persoalan bagaimana juga menjaga Bali ini tetap aman pasca pemilu. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu Ji. Nggih, Swastiastu Pak Man. Gimana? Nggih. Sehat ya? Sehat. Pemilu masih sibuk ini aja ya Pak Kesbangpol Bali dalam konteks. Tapi kalau boleh mungkin kan sudah ada pemantauan, gambaran pasca pemilu 2024 gimana Ji Bali kondisinya? Nggih, terima kasih Pak Man. Itu juga pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat yang sudah melaksanakan kewajibannya. Jadi pada saat pemilihan presiden dan legislatif di 14 Februari kemarin, dan Astungkara semua bisa berjalan dengan baik, dan begitu juga Pak Man. Suasana sampai dengan per hari ini sangat kondusif. Jadi semua bisa aman terkendali, dan tentu itu semua berkat peran serta seluruh masyarakat juga. Jadi kita tidak semata-mata hanya mengandalkan teman-teman aparat keamanan, TNI Polri, ataupun kami aparat pemerintah. Jadi suasananya boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa. Mungkin masyarakat juga semakin dewasa melaksanakan kewajibannya mereka sebagai warga negara dalam pileg dan pilpres kemarin. Dan mudah-mudahan suasana ini bisa terus kita pertahankan, karena sebentar lagi ya tentu kita harus siap-siap juga kembali. Rasanya belum selesai, artinya suhu belum benar-benar turun, kita harus naik lagi suhu ini nanti. Karena sedikit lagi tentu kita sudah mulai anjang-anjang, mulai tahapan pilkada di 2024 ini. Seperti itu kurang lebih Pak Man. Ya, kalau boleh tahu misalnya Kesbangpol Bali ini dalam konteks pemilu perannya sebenarnya sejauh mana? Apakah mungkin di sini ada teman-teman yang ikut mengawasi sampai ke daerah dalam proses pemilu ini seperti apa? Ya, sesuai dengan tugas pokok kita, kita adalah sebagai fasilitator tentunya Pak Man. Khususnya terkait dengan teman-teman kita di penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, terlebih di pilkadanya tentu. Karena anggaran pilkada itu sepenuhnya menjadi beban daerah. Jadi pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini ya tentu kami yang punya tugas pokok dan fungsi untuk menyiapkan pendanaan teman-teman di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Begitu juga terkait dengan pengamanannya. Jadi di tahun ini pun kita memberikan, boleh dikatakan hibah kepada TNI Polri, baik itu yang di Polda, Korem maupun di Kodam, terkait dengan kesiapan pengamanan terkait dengan pelaksanaan pilkada khususnya. Pilkada nanti? Yeah, pilkada tentu menjadi beban pemerintah daerah. Kalau pilpres dan pileg ya beban keuangan atau anggarannya di pusat APBN. Jadi dalam hal ini kami melalui Porkopinda, begitu juga posko terpadu yang tentunya di dalamnya adalah meliputi teman-teman unsur intelijen yang ada di Provinsi Bali, apakah itu yang dari Polda, dari TNI-nya, Korem, Kodam, begitu juga BAES, khususnya Komindanya tentu Binda. Jadi kami selalu bekerja sama, dan di sini kita di Kesbangpol adalah sekretariat dari Kominda. Jadi secara tidak langsung memang segala sesuatu hal yang terkait dengan keamanan, Kamtibnas dan lain sebagainya pasti ada di kita. Karena boleh dikatakan Kesbangpol adalah mata dan telinganya pimpinan. Jadi di daerah. Jadi khususnya begitu juga di kabupaten kota tentu adalah Kesbangpol pula yang menjadi mata dan telinganya bupati dan wali kota. Jadi kita selalu berusaha untuk mensupport pimpinan
dengan segala informasi yang terkait dengan Kamtibmas khususnya. Dan ini tentu kami dapatkan semua sumber-sumber informasi itu dari jejaring kami di Komite Intelijen Daerah. Kominda gitu ya? Iya, Kominda. Seperti itu Pak Man. Berarti kalau Haji mengatakan, Pak Kaban mengatakan situasi kondusif, aman, ini berarti memang ini sudah informasinya dari intelijen ini ya, berarti ya, apa namanya, baik di TNI maupun di, ya memang betul-betul aman ya sebenarnya kondisi kita. Ya secara real kita rasakan memang Astungkare ya? Sampai hari tidak ini. Tidak ada gejala misalnya yang gejala apa ketidakpuasan, kemudian belum terpantau, belum ada gitu ya? Sampai hari ini belum sih terlihat sampai mencuat sekali Pak Man ya. Artinya yang kita rasakan sekarang ketidakpuasan dan lain sebagainya lebih mencuatnya itu mungkin masih di tataran media sosial yang ramai. Gitu ya. Namun demikian kita tetap berharap dan tetap kita antisipasi ke depannya. Mudah-mudahan juga kita himbau seluruh masyarakat, terlebih tentunya adalah teman-teman di Parpol untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Ya, kita rawat kebinekaan ini, perbedaan pendapat ini, karena bagaimanapun pemilu ini adalah salah satu proses demokrasi yang memang kita harus lalui untuk menuju ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan Tiang yakin teman-teman juga di tataran pimpinan Parpol pasti masih mengedepankan perbedaan pendapat ini sebagai suatu keniscayaan kan begitu. Dan tetap kita upayakan supaya mereka mengambil jalur-jalur konstitusionalnya, jadi lebih mengedepankan hal seperti itu. Jadi dihukum dan lain sebagainya. Dan kita yakin, punya keyakinan sendiri dari hasil analisa kami beserta teman-teman di Kominda bahwa rasanya mudah-mudahan sampai dengan tahap penetapan ini bisa kita lalui dengan baik di Bali. Jadi memang ya itu harapan kita bersama ya, artinya bahwa kondisi aman, tertib. Karena Bali kan dulu dikenal sebagai sumbu pendek gitu. Tapi Astungkare sampai hari ini sampai ini Astungkare Pak Man. Jadi pernah katakanlah kalau kita bicara tanda kutip hasil dari pemilu kemarin, terutama Pilpres kan agak di luar, katakanlah Bali kandang banteng, tapi kemudian yang menang bukan calonnya PDI, tapi situasi tetap aman ya kelihatannya ya. Itu yang luar biasa juga kita rasakan Pak Man. Ya. Jadi mungkin masyarakat sudah mulai lebih dewasa. Jadi dalam berpolitik juga mereka, ya kita memang memilih yang terbaik. Dan kita yakin siapapun yang terpilih pasti yang terbaik. Yang terbaik dan tentunya juga untuk kebaikan kita bersama. Dan kita yakin kok siapapun calonnya pasti akan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara gitu ya. Seperti itu. Tidak mungkin akan berbuat yang macam-macam begitulah. Jadi. Oke. Kalau kita bicara tentang Pilpres, mudah-mudahan tetap aman. Tapi Haji kan tadi sudah menyinggung juga tentang bagaimana setelah ini tensi kita mau naik lagi dengan ada pilkada gitu ya. Sudah ada upaya, sudah ada langkah-langkah persiapan juga ya untuk menjelang pilkada ini. Kami terus mengkondisikan tentunya bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dengan kepemiluan, baik yang kemarin maupun yang akan datang di pilkada ini. Khususnya tentu adalah di penyelenggara kan Pak Man ya, di bagaimana kita memastikan kesiapan teman-teman di KPU dan begitu juga di Bawaslu, dan tentunya yang terkait juga seperti TNI, Polri itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan kami sudah mulai tahapan. Jadi yang kemarin dari sisi pendanaan khususnya kita lihat kami di Kesbangpol sudah melaksanakan kemarin penandatanganan NPHD serentak di November kemarin, karena sesuai aturan di tahun 2023 sudah kita harus cairkan itu 40% dari dana untuk pelaksanaan pilkadanya, dan di tahun 2024 ini sisanya kita 60, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan segera juga laksanakan yaitu dana pengamanannya. Jadi kita melihat, jadi teman-teman TNI Polri kan harus cipta kondisi dulu. Jadi tidak mungkin begitu kuju-kuju mau pelaksanaan baru mulai. Jadi dari sekarang pun kita sudah mulai. Jadi kita yakin teman-teman di Polda, begitu juga di Korem, Kodam dan lain sebagainya, dari unsur Forkopimda pun sudah siap. Ya, karena ini pilkada serentak ya. Itu yang Pilbub dan Pilgubnya. Pilbubnya di 9 kabupaten kota, Pilgubnya di provinsi ini, kan. Ini pertama kali terjadi ya. Itu yang pertama kali. Jadi serentak, sama juga halnya seperti Pilpres kemarin kan kita baru
kali pertama melaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Gitu. Ya, artinya sekarang sudah mulai soal pendanaan, kemudian persiapan bagi cipta kondisi pengamanan dan lain sebagainya, Ji, ya. Nah kalau kira-kira ya tentu harapan kita tetap sama ya, bagaimana dalam proses ini pasca penetapan nanti hasil kemudian masuk ke pilkada situasi tetap aman dan kondusif ya. Luar biasa di Bali, jadi kita yang sudah terkondisikan sampai saat ini, begitu juga kita lihat teman-teman di parpol pun ya boleh dikatakan gayung bersambut, Pak Man. Jadi hampir tidak ada riak. Dan parpol juga ada komunikasi juga. Jadi kita terus komunikasikan. Jadi karena bagaimanapun juga mereka salah satu faktor kunci kan dalam pelaksanaan pilkada ke depan ini dan yang kemarin pun. Jadi kita lihat sangat luar biasa, pimpinan-pimpinan parpol di Bali pun sangat cair. Jadi sangat-sangat dinamis. Jadi situasinya betul-betul bisa terkendali dengan baik. Dan mudah-mudahan ini bisa terus kita pertahankan sampai dengan akhir tahun. Jadi kita melaksanakan pilkada, Bapak. Kalau tetap juga akan ada posko, bagaimana posko bersama pemantauannya, Ji. Kita memang seperti pilpres dan pilkada juga akan melakukan hal yang rutin sama. Setiap pelaksanaan pemilu, Kesbangpol otomatis adalah menjadi posko terpadunya. Jadi disinilah teman-teman dari TNI, Polri dan stakeholder lainnya, termasuk relawan-relawan kita. Oh, ada relawan jadi juga ya? banyak juga ini Pak Man. Jadi dari ormas-ormas pun sering ngumpul di sini. Jadi kita terus berusaha menghimbau untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak di 2024 ini. Baik, Jik, sebagai closing statement ya dari Kesbangpol, tentu ya tadi berkepentingan juga karena menjadi mata telinga bagaimana penciptaan kondisi aman di Bali dan langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini. Mungkin Haji punya pesan sebagai kepala badan kepada masyarakat, kepala parpol dan seluruh stakeholder yang lain ke depan. Silakan. Jadi terima kasih Pak Man. Tentu dalam hal ini mewakili pemerintah Provinsi Bali, kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan kebinekaan. Dan kita kedepankan juga persatuan kesatuan itu. Karena bagaimanapun pemilu ini atau pilkada yang akan datang ini adalah untuk memilih pemimpin kita. Untuk tentunya harapan kita bersama yaitu membawa kemajuan untuk bangsa dan negara ini. Jadi ayo kita pertahankan terus situasi yang sudah kondusif seperti ini sehingga proses perhitungan suara dapat kita lalui sampai dengan penetapan. Dan kemudian kita pun lalu bersiap-siap untuk memasuki tahapan-tahapan dari pemilihan kepala daerah. Jadi ada 9 kabupaten kota yang juga akan melaksanakan pemilihan bupati beserta wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota. Dan tentunya di provinsi adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan kami yakin bahwa dengan situasi seperti ini kita pasti akan mendapatkan apa sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian Pak Man. Ya, terima kasih Pak Kepala Badan Kesbangpol Bali yang sudah memberikan kita gambaran situasi aman dan bagaimana upaya menciptakan kondisi itu. Tapi tetap masyarakatlah yang juga menentukan karena ketika kita tenang ketika kita lebih dewasa berpolitik, berdemokrasi, ini akan memberikan keuntungan bagi kita bersama demi Bali yang aman dan karena kita pariwisata itu yang penting. Baik, demikian tadi Bali Postalk. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup dengan Mas Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.